Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pelajaran TIK dan semoga kita selalu diberikan ganjaran kebaikan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kesabaran dan keikhlasan kita dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan dalam memahaminya. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama, kita sudah belajar tentang pengertian HTML, lalu sejarah HTML, lalu aplikasi-aplikasi apa yang perlu disiapkan dalam atau untuk mempelajari HTML ini. Jika dirasa masih kurang paham, silakan ditonton kembali video pembelajaran sebelumnya. Nah, pada pertemuan yang kedua ini, pada kesempatan ini, kita akan belajar bagaimana cara menginstal Notepad++ sebagai text editor kita dan memahami struktur dasar kode HTML. Text editor yang akan kita gunakan untuk belajar bagaimana membuat sebuah website adalah Notepad++. Dan yang kita gunakan adalah Notepad++ versi 7.8.9. Dan bagaimana cara menginstalnya? Berikut adalah cara menginstalnya. Editor yang kita pakai kali ini adalah Notepad++. Langsung saja kita buka Google, lalu langsung di Google Search juga bisa kalian cari Notepad++. Nah, langsung aja di enter. Nanti akan muncul muncul yang pertama itu situs resminya notepad++.org. Langsung saja kalian klik download. Lalu akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi Notepad++ itu merilis semua versinya ya. Kita tinggal tinggal pilih mau yang mana ya, mau yang versi 788, 787, 789. Namun untuk kali ini kita pakai saja versi yang terbaru yang disediakan oleh Notepad++. Yang terbaru itu munculnya paling pertama, versi 7.8.9. Langsung saja diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, yang kita download itu 2 ya, supaya jaga-jaga nanti takutnya yang 32 bit itu tidak bisa di laptop kalian. Makanya kita juga nanti akan mendownloadnya yang 64 bit. Oke. Nah, langsung aja klik boleh. Nah, ini disediakan dari Notepad++ itu disediakan exe-nya, kompresnya juga. File kompres ini 3 ini file kompresnya ya. Boleh pakai ini. Klik installer di sini. Ini yang versi 32 bit. Sebentar, tunggu. Nah ini makanya save as. Nah, fitur ini nanti tadi diaktifkan si Notepad, si Google Chrome itu akan bertanya di mana file ini akan disimpan. Karena tadi kita sudah mengaktifkan fitur bertanya terlebih dahulu, where is file save before downloading ya. Kita buat aja dulu biar tidak tercampur. Kita buat di folder dokumen, lalu kita buat new folder. Kita bikin misalkan folder baru, instalan strip Notepad++. Misalnya kita enter 2 kali boleh. Nah, kita sudah ada di dalam folder instalan Notepad++ yang ada di dalam folder dokumen ya. Langsung file name-nya tetap nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Langsung kita, maaf layarnya agak menutupi ya. Langsung aja kita klik save. Itu yang pertama. Itu yang 32 bit sudah sedang berproses. Besar ukuran file installer ini nggak besar, cuma 5 MB, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mendownloadnya.
Lalu yang kedua, kita siap-siap download untuk yang versi 64 bitnya. Klik installer, si Google Chrome akan bertanya di mana file ini akan disimpan. Sekali lagi, kita save-nya di installer Notepad++, yang tadi ini adalah 32 bit, yang sekarang adalah 64 bit. Langsung kita klik save. Nah, ini sudah selesai, bisa kita lihat di folder kita masing-masing. Tadi Pak Kamal menyimpannya di folder dokumen. Tunggu sebentar, lagi loading. Lalu Pak Kamal menyimpannya ada di folder instalan Notepad++ ini dia. Klik 2 kali. Nah, ini akan muncul hasil download hasil file download yang tadi dari situs Notepad++. Oke, langsung aja kita install. Nah, Pak Kamal akan menginstalnya yang 64 bit. Langsung aja klik 2 kali. Kita pilih bahasa Inggris sebagai bahasanya. Lalu next. Kemudian I agree, ya, setuju. Lalu destination foldernya nggak usah dirubah, nggak apa-apa, langsung aja klik next. Langsung juga setelah muncul ini klik next lagi. Nah, ini jangan lupa dicentang kotak create shortcut on desktop agar nanti di desktop kita muncul shortcutnya, ya. Install. Tunggu beberapa saat karena nggak lama. Nah, completed. Nah, kalau sudah complete, sudah selesai, maka bisa klik finish, ya. Ini boleh di-uncentang. Kalau dicentang, begitu klik finish, si Notepad++ akan otomatis dibuka. Kita centang aja, klik finish, ya. Kalau tadi kita sudah memilih create shortcut on desktop, maka akan muncul di desktop kita itu shortcutnya. Nah, ini sudah muncul, ya. Jadi nanti kalau mau membuka Notepad++, langsung dari desktopnya klik 2 kali, lalu akan muncul tampilan Notepad++ seperti ini. Ini bisa dimaksimis, ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, itu artinya text editor Notepad++ kita sudah bisa digunakan dan sudah bisa mengetikkan tag-tag HTML. Alhamdulillah, setelah kita berhasil menginstal text editor Notepad++ versi 7.8.9 sebagai text editor kita, selanjutnya nanti kita akan mengetikkan tag-tag HTML pada text editor ini, ya, text editor Notepad++. Selanjutnya adalah struktur dasar HTML. Nah, perhatikan contoh penulisan tag-tag HTML berikut ini. Perhatikan yang berwarna biru, lalu kuning, lalu hijau, ya. Akan kita bahas apa sih yang dimaksud dengan dokumen tipe HTML, head, body, ya. Semuanya disebut sebagai sebuah struktur dasar HTML. Nah, struktur dasar HTML dibagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama adalah bagian deklarasi, lalu yang kedua bagian head atau kepala, dan ketiga adalah bagian body. Mari kita bahas satu persatu maksud dari bagian-bagian ini. Yang pertama, struktur dasar HTML pada bagian deklarasi. Nah, kalau tadi kita lihat contoh penulisan tag-tag HTML di slide sebelumnya, ada penulisan berwarna biru seperti ini. Ini adalah tag deklarasi yang berfungsi untuk menyatakan tipe dokumen dan versinya. Jadi jika penulisannya seperti ini, itu artinya dokumen kita itu kita deklarasikan atau kita nyatakan sebagai dalam bentuk HTML dengan versi 5.
Nah, untuk versi sebelumnya 4, 3 dan seterusnya, cara penulisannya pun berbeda. Cara mendeklarasikannya berbeda. Jadi, untuk tipe HTML versi 5, cara mendeklarasikannya seperti ini. Pak, apakah harus mendeklarasikannya? Apakah jika tidak dideklarasikannya, maka web browser tidak bisa menampilkan? Jawabannya adalah web browser bisa menampilkannya, tapi tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh w3.org. Jadi nanti kalau tag kode HTML ini kita coba validasi ke web w3.org, itu akan muncul peringatan bahwa ini tidak sesuai. Oke, selanjutnya adalah bagian yang kedua dari struktur dasar HTML, yaitu sebelum masuk ke bagian 2, setelah tag deklarasi itu ada namanya tag HTML ya. Jadi tag HTML ini harus dinyatakan, wajib dinyatakan dalam setiap dokumen HTML. Oke, dan letaknya setelah tag deklarasi. Oke. Selanjutnya bagian yang kedua adalah bagian head atau kepala ya. Nah, ini bagian head ini nanti ada di dalam tag HTML. Ini tag pembuka head dan ini tag penutup head ya. Biasanya dan bukan biasanya tag penutup head, tag penutup, setiap penutup itu dibedakan melalui dengan garis miring ya. Fungsinya apa tag head ini ya? Pada bagian head digunakan untuk menuliskan tag-tag yang akan dibaca oleh mesin ya, seperti tag meta untuk SEO atau search engine optimization. Lalu ada tag title untuk judul website kita. Lalu di dalam sini juga bisa menuliskan kode CSS dan JavaScript ya. Oke. Untuk selanjutnya adalah bagian terakhir dari struktur dasar HTML, yaitu bagian body. Nah, ini dia. Ini teks pembuka untuk body dan ini teks penutupnya untuk body, bagian isinya ya. Selalu penutup itu dibedakan dengan garis miring. Text body itu apa gunanya ya? Text body ini adalah bagian yang akan ditampilkan pada web browser ya. Sekali lagi, text body ini akan ditampilkan pada web browser kita. Penulisannya dimulai dari tag body pembuka dan ditutup dengan tag body penutup dengan garis miring ya. Nantinya kita akan banyak menuliskan tag-tag lainnya di dalam tag body ini. Contohnya misalkan kita mau membuat heading ya, heading. Lalu kita akan membuat tabel, tag tabel, atau kita membuat tag paragraf, atau kita akan membuat tag form ya. Kesemuanya harus diisi, ditulis atau diketik di dalam text body. Oke. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa jika ada yang kurang dipahami silakan bertanya melalui kolom komentar atau bisa menghubungi Pak Kamal di WhatsApp. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.